Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Khairunisa Putri dengan NIM 1216000005, kelas 2E Psikologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas tentang uji normalitas mata kuliah Statistik Inferensial. Di sini ada apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data atau variabel, apakah terdistribusi normal ataukah tidak. Menurut konsep ilmu statistika, sebuah variabel data dikatakan terdistribusi normal adalah sampel data yang umumnya memiliki jumlah lebih dari 30. Tetapi jumlah data di atas 30 tersebut perlu dibuktikan kembali. Apakah memang benar-benar sudah terdistribusi normal ataukah belum. Nah, disinilah peran uji normalitas data dibutuhkan untuk kepastian data tersebut. Kenapa kita harus menggunakan uji normalitas? Menurut Ghazali, disebutkan bahwa uji T dan uji F tabel mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Ditambah lagi dengan adanya teori menurut Widarjono yang menyatakan bahwa uji T untuk melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Kedua teori tersebut yang menjadi landasan dasar kenapa kita membutuhkan uji normalitas pada sebaran data variabel. Kapan sih uji normalitas perlu dilakukan? Di sini ada menurut teori dari Iqbal, dinyatakan bahwa pada beberapa metode uji statistika, penggunaan distribusi normal bagi sebuah data merupakan sebuah kewajiban atau keharusan, walaupun bagi beberapa metode lainnya itu tidak dibutuhkan. Sebelum proses perhitungan dilakukan, sebagai peneliti itu harus melakukan uji kenormalan terlebih dahulu pada data penelitian, sehingga distribusi data sesuai dengan acuan rumusnya. Terdapat dasar pengambilan keputusan dalam metode ini. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, terdapat 2 poin. Yang pertama, apabila nilai pada signifikansi disingkat sebagai sig lebih besar dari 0,05 dari data yang telah didistribusikan dalam bentuk normal, maka uji kenormalan itu harus dilakukan. Hal sebaliknya juga berlaku. Apabila nilai signifikan itu ditemukan lebih kecil, maka data penelitian tidak didistribusikan secara normal. Dan nantinya ini mewajibkan untuk melakukan perhitungan uji normalitas memakai aplikasi SPSS. Nah, di sini ada metode analisis uji normalitas. Yang pertama yaitu uji normalitas Kolmogorov atau Smirnov. Nah, apa sih uji ini? Nah, metode Kolmogorov ini merupakan normalitas yang paling banyak dipakai, sebab memberikan perhitungan yang sederhana dan hasil yang cukup akurat. Uji normalitas data Kolmogorov ini cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki banyak sampel. Dengan begitu, data dapat terperinci dengan baik dan terhitung secara sempurna menggunakan rumus yang dimiliki. Yang kedua, ada uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, apa sih uji normalitas Shapiro ini? Nah, berbeda dengan Kolmogorov, uji ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki sedikit sampel. Uji Shapiro ini merupakan adaptasi dan bentuk pengembangan dari uji Kolmogorov, sehingga ia bisa memberikan perhitungan yang lebih akurat.
untuk sampel di bawah 200. Nah, kedua data tersebut dapat dihitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini tuh saya ada contoh soalnya ya, seperti ini. Nah, ini adalah data hasil pretest dan posttest. Nah, data ini adalah data yang saya uji kenormalannya. Di sini tuh ada yang A dan ada yang B. Nah, jika kita ingin mengolah data kenormalannya, yaitu di aplikasi SPSS. Dan ini aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi SPSS statistik. Di sini terdapat banyak sekali ikon ya. Di sini ada file, edit, view, data, transport, analyze, graphs, dan lain-lain. Nah, di sini tuh kita di variabel view terlebih dahulu. Kita masukkan data-data yang tadi. Nah, seperti ini saya sudah masukkan. Di sini ada pretest A, posttest A, pretest B, dan posttest B. Di sini tipenya numerik semuanya. Width-nya 8, dan ini tuh desimalnya 0, dan labelnya kita tulis ketik. Misalnya di sini nilai pretest kelas eksperimen, gitu ya. Di sini values-nya known, missing-nya known, columns-nya 8, ligandnya right, measure-nya scale, dan row-nya itu input. Lalu kita masukkan data yang tadi ada di gambar itu ke data view. Nah, di sini. Nah, seperti ini jika sudah dimasukkan. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita klik analyze, descriptive statistik, lalu explore. Kita klik. Nah, di sini tuh kita tinggal pilih nilai pretest atau posttest manakah yang kita mau pilih. Misalnya kita ini pretest kelas eksperimen, pretest A. Nah, kita klik ini. Nah, kita pindahkan, lalu ini kita kosongkan, dan ini bold, lalu kita plots. Nah, di plots itu kita pencet normality, karena saya sudah mengerjakan kemarin, jadi saya exit saja. Nah, lalu setelah itu kita oke-kan gitu ya. Nah, setelah oke, nanti tuh keluar output. Nah, outputnya tuh seperti ini. Nah, nanti setelah di itu tuh ada output yang seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada case processing summary, ada deskriptifnya. Di sini saya masukkan satu nilai, yaitu nilai pretest kelas eksperimen. Di sini statistiknya 127, DF-nya 34, SIG-nya 178, statistiknya 942, DF-nya 34, dan di sini SIG-nya 068. Nah, di sini tuh kita ambilnya yang SIG. SIG dari Kolmogorov dan SIG yang Shapiro-Wilk. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, di sini juga sebenarnya saya menginsert lagi seperti ini, kan ada 4 data. Nah, tapi kita fokus ke dalam satu saja. Nah, jika ingin di ini gitu, kita tulis laporannya di Word. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah laporan yang kemarin saya buat. Nah, seperti ini. Di sini hipotesis statistiknya yaitu H0, yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 yaitu data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan di sini alfanya adalah 5%. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan. Nilai pretest kelas eksperimen. Nah, kita ambil yang SIG-nya. Nah, di sini juga. Uji kenormalan Kolmogorov. Nah, di situ tuh kita tambahkan 0. Yang asalnya 178 itu jadi 0. Jadi,
0,178. Nah, di sini juga sama yang Shapiro-Wilk-nya 0,068. Nah, di sini tuh kita ambil yang Shapiro-Wilk. Nah, ini tuh yang Kolmogorov, dan yang ini yang Shapiro-Wilk. Kita ambil yang Shapiro-Wilk. Di sini H0 ditolak jika sig kurang dari alfa, yaitu 0,068 lebih kecil daripada 0,05. H0 diterima jika sig lebih besar dari alfa sama dengan 0,068 lebih besar dari 0,05. Nah, ini tuh mana sih yang benar gitu. Nah, di sini tuh yang benarnya tuh yang ini. Yang diterima. Yang 0,068 lebih besar dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya, data pretest kelas eksperimen berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Nah, begitu pula dengan data-data yang tadi ya, yang lainnya sama seperti ini. Nah, ya mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan juga kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.